bubarkah bahas wudu khuf dong, tata cara singkat padat. Baca-baca wudu khuf, ada yang bilang kaos kaki, ada yang bilang sepatu. Mana yang benar ya? Ya, bagi sebagian orang mungkin ini terdengar cukup aneh ya, bukan cukup, bahkan sangat aneh mungkin ya, karena memang tidak familiar di kalangan awam kayak gitu. Jadi maksud wudu khuf itu kayak gimana? Yaitu wudu seperti biasa, namun nanti ketika membasuh kaki itu diganti dengan mengusap sepatu kayak gitu. Jadi nggak basuh kaki, tapi ngusap sepatu kayak gitu. Nah, yang benar itu kaos kaki atau sepatu? Karena ada yang bilang kaos kaki, ada yang bilang sepatu nih katanya. Ya sebenarnya mau kaos kaki ataupun sepatu itu bisa, yang penting memenuhi syarat-syarat yang nanti akan dibacakan. Ini saya saya akan bacakan dari kitab Fathul Qorib. Syaratnya untuk kita bisa mengusap sepatu itu, yang pertama, ayyabtadi alabsahuma ba'da kamalit taharati, yaitu seseorang itu mulai mengenakan sepatunya itu setelah sempurna dari toharo, sempurna bersuci dengan sempurna. Jadi kalau dia udah mandi wajib, dia nggak dalam keadaan hadas besar, dan juga dia sudah suci dari hadas kecil, udah berwudu dengan sempurna, kemudian dia pakai sepatunya kayak gitu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardhi minal qadamaini, yaitu si sepatunya itu atau kaos kakinya itu bisa menutupi dua telapak kaki yang mana harus dibasuh ketika berwudu, yaitu sampai mata kaki berarti kan. Nah, jadi si sepatu atau kaos kakinya itu harus bisa sampai menutupi sampai mata kaki. Wal muradu bisatirihunna al-ha'il la mani'ur ru'yah. Yang dimaksud penghalang di sini adalah suatu yang penghalang, bukan sesuatu yang mencegah penglihatan. Jadi, kalaupun bentuknya itu transparan, barangnya itu transparan, itu dibolehkan, silahkan. Yang penting menutupi sampai mata kaki. Yang ketiga, wa ayakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, harus terbuat dari sesuatu yang bisa digunakan untuk berjalan. Jadi harus yang kuat. Yukhadhu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ana nufudal ma'i. Yang dimaksud dari perkataan tersebut, perkataan musannif tersebut, berarti adalah dua sepatu atau dua kaos kakinya itu harus yang kuat yang mencegah air itu bisa tembus kayak gitu. Wa yustarotu aidon, dan disyaratkan juga taharutuhuma, yaitu harus suci si sepatunya ataupun si kaos kakinya itu. Jadi syaratnya untuk bisa kita berwudu khuf, yaitu yang pertama, sepatunya itu kita pakai atau kaos kakinya itu kita pakai setelah kita bersuci dengan sempurna. Kita udah nggak punya hadas besar, kita nggak punya hadas kecil, dalam arti sudah wudu, kita pakai sepatunya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sepatu atau kaos kakinya itu harus bisa menutupi sampai mata kaki, walaupun transparan nggak masalah. Yang ketiga, itu sepatu atau kaos kakinya itu harus kuat, dalam arti nggak bisa tembus air. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, itu harus suci si kaos kaki ataupun sepatunya itu. Nah, kalau tiga syarat ini sudah terpenuhi, baru selanjutnya kita itu boleh wudu itu dengan cara mengusap sepatu kayak gitu. Misalkan kita udah wudu dengan sempurna, kemudian kita pakai tuh sepatunya, dan sepatu yang kita pakai itu menutupi mata kaki, dan juga itu nggak tembus air, dan juga sepatunya itu suci. Nah, maka kalau udah kayak gitu, selanjutnya kita batal wudu misalkan, kemudian kita mau sholat, misalkan udah adzan nih mau sholat. Nah, kita mau sholat itu kita males buat ngelepas sepatu, kita wudu aja, tapi sepatunya mau kita usap aja. Nah, itu boleh, dipersilahkan kayak gitu. Cuman kalau sepatu kayak di kita, sepatu yang biasa tuh yang nggak menutupi mata kaki, walaupun kita pakai kaos kaki, ya kaos kakinya misalkan panjang sampai sebetis misalkan, ya tetap nggak bisa buat ngusap sepatu. Kenapa? Karena sepatunya itu nggak menutupi mata kaki, tapi kan kaos kakinya menutupi misalkan. Kan kaos kakinya tadi sampai betis, menutupi dong. Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena itu bisa tembus air, nggak boleh kayak gitu. Jadi mungkin kalau di kita gambarannya itu bisa ngusap sepatu itu kalau kita makainya tuh sepatu bot kali gitu ya, yang model sepatu bot tuh yang
tinggi gitu, menutupi mata kaki, nah itu bisa kayak gitu. Cuman kalau bentuknya di Arab itu katanya, orang-orang Arab itu kenapa dulu Nabi itu boleh ngusap sepatu, itu jenis sepatunya itu memang mirip kaos kaki, tapi itu terbuatnya itu semodel dari kulit kayak gitu, jadi nggak tembus air itu kayak gitu. Nah, berapa lama kita bisa ngusap sepatu itu? Bagi orang yang mukim, bagi orang yang bukan musafir, yang bukan dalam perjalanan, boleh ngusap sepatu itu sehari semalam. Kalau bagi musafir, boleh ngusap sepatu itu 3 hari 3 malam. Nah, dihitung 1 malam bagi mukim, juga 3 hari 3 malam bagi musafir, itu dimulainya bukan ketika kita pas pakai sepatunya, tapi dimulainya itu adalah ketika awal kita mau ngusap sepatu. Misalkan nih, saya mau pergi kerja misalkan, udah wudhu sempurna, kemudian saya pakai sepatu yang memenuhi syarat tadi ngusap sepatu tadi. Nah, saya pakai sepatu, saya pergi tuh kerja. Nah, saya pergi kerja itu, terus saya itu siang itu pas mau zuhur itu, saya udah batal tuh wudhu saya pas mau zuhur, saya sholat. Nah, sholat itu, saya males buat buka sepatu, saya mau ngusap sepatu aja. Nah, itu boleh, silahkan. Nah, hitungan 1 hari 1 malam itu dimulai ketika zuhur itu, saya wudhu pakai ngusap sepatu itu, kayak gitu. Berarti sampai zuhur besoknya lagi, nah itu baru akhir waktu saya berakhir. Kalau mau ngusap sepatu lagi, ya berarti harus wudhu ulang lagi pas besoknya. Dan seterusnya boleh kayak gitu ngusap sepatu.